Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan dan teman-teman anggota DPRD. Yang saya hormati Ibu Kaban Pemberdayaan Perempuan dan Bu Kadis ya, itu Kaban. Ibu Kadis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak beserta jajaran. Yang saya hormati teman-teman sekretariat. Saya hanya ingin mengembangkan pertanyaan yang disampaikan tadi oleh Pak Nyoman terkait program pengarus utama gender dan pemberdayaan perempuan. Situ ada satu item kegiatan sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi sebesar 345.278.600 rupiah. Saya penasaran Bu, ini sosialisasinya ini dalam bentuk apa dan berapa titik, terus pematerinya diambil dari mana? Saya penasaran di situ Bu. Karena saya tadi karena adanya sosialisasi seperti ini, terus ada tadi saya mendengar berapa 21 kasus terkait persoalan ini. Terus ada juga di penganggaran advokasi, dan ini tadi sudah ditanyakan sama Pak Nyum. Saya hanya ingin kembangkan begitu karena saya penasaran. Saya hanya minta dulu dijawab dulu itu yang pertama tadi, sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi. Ini seperti apa materinya, pematerinya dari mana, dan terus dilakukan ini berapa titik, apakah dilakukan di kabupaten atau dilakukan di masing-masing desa atau dusun-dusun. Mungkin bisa langsung dijawab, yang menjawab. Terima kasih Pak. Judul kegiatan itu memang sosialisasi peningkatan partisipasi masyarakat perempuan, tetapi isinya Pak ada bermacam-macam kegiatan yang seperti dijelaskan oleh Ibu Kabin Kualitas tadi. Itu kegiatan dari DWP dan GOW. Dan untuk kegiatan GOW kebetulan kami terlibat langsung di situ waktu kegiatan Hari Ibu, dan memang juknis dari pusat bahwa ketua panitia adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, sehingga kami terlibat di kegiatan Hari Ibu. Dan memang ada beberapa kegiatan yang kami laksanakan. Kalau memang penyusunannya itu ada berapa lomba, tetapi waktu itu saya sampaikan kepada ketua GOW Ibu Wakil bahwa kegiatan lomba ini kita kurangi. Jadi waktu itu kebetulan ada 5 kegiatan lomba, dan saya sarankan kepada Ibu Ketua GOW hanya 1 lomba saja yang kita laksanakan, dan anggaran yang ada kita kumpul untuk dibagi-bagi lagi ke masyarakat, dan kami memberikan bantuan ke Kecamatan Dakopamian di Desa Dongingis waktu itu. Jadi kami mencari anak-anak yang memang butuh bantuan, termasuk anak-anak stunting, sehingga anggaran waktu itu menyerap sebagian ke bantuan sosial kepada masyarakat yang memang betul-betul kami serahkan langsung, termasuk Ibu Ketua, Ibu Wakil, langsung ke. Bantuannya itu dalam bentuk apa itu? Macam-macam Pak. Coba Ibu, kebetulan Ibu yang membeli waktu itu, silakan. Ya, terima kasih Pak kesempatannya. Jadi untuk bantuan itu kami serahkan selain di Kecamatan Dakopamian juga di dalam kota Sigi Bawalan. Jadi berupa beras, susu, minyak goreng,
gula sama sejenisnya sembako gitu ya, kebutuhan peningkatan gizi seperti itu ya. Terus itu data yang ibu dapat temukan seperti penyandang disabilitas gizi buruk apa segala macam itu ibu temukan dari kecamatan atau langsung kepala desanya atau gimana? Kemarin kita langsung Pak, kebetulan anggota GO ini kan ibu Bekaris, jadi beliau juga tahu masyarakat yang betul-betul tidak mampu di sana, kita betul langsung masuk turun ke masyarakatnya Pak. Oke, baik Bu, saya sudah memahami. Terus gini Bu, kita kan ada agenda nanti. Setelah Lebaran kita akan agendakan itu kunker ya. Kita akan turun kunjungan kerja. Kita dari hasil evaluasi kinerja dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak itu kita akan sinkronkan dengan data yang ada di media kami ini yang disajikan ke kami. Itu kita akan turun lapangan. Makanya kami ingin meminta data tadi itu Bu, data yang penerimanya semua itu kita mau turun langsung. Saya berpikirnya begini Bu, kalau misalnya itu sudah Ibu sudah lakukan, kan ada beberapa ini OPD terkait yang bisa menangani stunting juga, supaya kita bisa dorong untuk borong ini persoalan ini agar persentase pengurangan untuk penyandang gizi buruk stunting yang ada di Kabupaten Toli-Toli itu berkurang. Karena mulai dari tahun 2019 ini Bu, ini penyandang gizi buruk stunting ini tidak pernah berkurang, cuma bertambah. Bahkan bertambahnya itu ada di angka 89%. Mulai dari angka 2019 itu Bu, ada di angka 24 penyandang gizi buruk. Begitu sudah masuk di tahun 2020 menjadi 45 penyandang gizi buruk. Berarti tidak ada pengurangan dari semua yang menjadi program yang ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Dinas Sosial, Dinas BKKBN, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, Dinas Peternakan, dan semua ini ada kaitannya. Yang harus mengurus persoalan ini. Karena itu sudah jelas dalam Undang-Undang Dasar 1945, harus kita mengurus itu persoalan ini. Makanya kami minta data itu, karena hampir semua OPD yang menangani terkait persoalan gizi buruk itu, kami minta data itu. Ketika kami nanti melakukan kunjungan kerja di lapangan, kita akan cek seperti apa sih penanganannya dari GWS, seperti apa, Dinas Sosial seperti apa, dan dinas-dinas lain seperti apa. Makanya ketika itu memungkinkan untuk dilakukan penambahan anggaran, maka kita akan bantu lewat Komisi A, karena kebanyakan di Komisi A yang mendapatkan penanganan stunting gizi buruk, termasuk kemarin di BKKBN. Saya sudah mensupport, begitu sudah masuk di badan anggaran TAPD sudah menunggu telan staf, tapi mereka tidak bikin untuk menambah persoalan penanganan stunting gizi buruk. Dan itu bukan salahnya kami, karena anggota DP ini sudah mengusulkan persoalan itu. Itu ya Bu ya, kami tunggu datanya, terus tidak usah ditanggapi Bu. Saya langsung lanjut lagi. Masih ada ini pertanyaan terkait persoalan di pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah. Di sini ada penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas, operasional atau lapangan. Saya hanya ingin mengetahui, di sini kan ada anggaran awal itu Rp72.346.250. Realisasi itu Rp62.695.000. Saya hanya ingin tahu berapa mobil dinas yang ada di dinasnya Ibu, terus berapa kendaraan motor. Nah, itu saya mau tahu itu. Bisa langsung dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mobil dinas Sumberan Perempuan yang ada tiga, satu mobil operasional Moling. Kemudian untuk motor roda 2 itu sekitar 10.
Ya, jadi semua kan yang dibayar untuk pajak, tapi tetapi kemarin sampai ada di mana tidak terrealisasi di sini. Itu ada beberapa kendaraan yang memang sudah berada di kantor lain. Nah, tetapi kita mau bayar pajak di mana mereka sementara waktunya di sana kan, ya kita ini terlibat terrealisasi. Oh, berarti apa namanya? Ada beberapa motor yang dikeluarkan lewat pengadaan barang dan jasa di Dinas Pemberdayaan Perempuan, tapi motornya sudah di dinas lain. Maaf, untuk itu kami nggak tahu kemarin. Tapi tetapi dari keuangan sendiri aset, tiba-tiba motor tersebut masuk di asetnya kita. Nah, sementara kita belum pernah adakan pengadaan motor. Oh, tiba-tiba tidak pernah mengadakan pengadaan motor, tiba-tiba ada langsung melekat motor di dinasnya Ibu dan Bapak. Kalau tidak salah seperti ini ya Pak. Itu motor kan kemarin secara tidak langsung bila mana pemakainya kemarin, kalau pemakainya pindah, otomatis asetnya tersebut bisa diurus pindah lagi ke PDN yang lain. Jadi tetapi yang kemarin yang mungkin sudah pindah masuk ke PDN kita, akan tetapi pengurusan pindahannya itu belum mereka urus di aset, makanya asetnya masih masuk ke asetnya di ketiga. Terus Pak, berapa tadi motor? Jumlah motor yang ada di dinasnya Bapak? Jumlah motor dinas yang ada di dinasnya Bapak? Jumlah motor yang sebenarnya sama kita itu ada 3. Berapa? 3. Tapi untuk yang 7-nya itu di luar. Berarti hanya 3 yang dibiayai terkait persoalan apa namanya? Pajaknya, apanya segala macam, pemeliharaannya itu hanya 3 dibiayai ya? 4 motor, 3 mobil. Oh, 4 motor, 3 mobil. Gini Pak ya, minta maaf, bukan berarti saya curiga Pak ya. Kami menemukan beberapa OPD itu dianggarkan seperti ini Pak. Itu dia tidak bayar pajaknya. Kayaknya olehnya itu saya membutuhkan data itu kopian STNK-nya, mulai dari mobil ini dua mobil dinas tadi, 1 mobil operasional monet, terus 4 motor tadi itu saya butuh itu. Saya ini hanya ingin mensinkronkan dengan OPD lain, jangan sampai hal-hal yang kita tidak inginkan dianggarkan tapi tidak dipakai bayar itu. Nah, sementara ini kita ada bagi hasil yang kita kejar juga di sini. Jangan sampai dengan kendala-kendala seperti itu kita bagi hasilnya kita ini semakin berkurang. Nah, tujuannya kita ini bagaimana kita bisa mendapatkan anggaran yang besar, bisa bangun daerah ini menjadi daerah yang megah, yang bagus dan bisa mensejahterakan masyarakat. Itu yang menjadi keinginan kita. Jadi data yang saya minta tadi itu segera mungkin kami tunggu sampai malam ya, sampai malam karena kita di sini rapat mungkin sampai malam karena masih banyak OPD yang ini. Mungkin sekian dari saya pimpinan, saya mohon maaf ketika ada kata-kata yang tidak menyenangkan di hati bapak-bapak dan ibu-ibu. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan saya kembalikan ke meja pimpinan.